hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun atas tausiahna Bapak kesimpulan kebetulan lebarna sok sanajan sia gelaweh tapi menjurus karena ilmu ada benar-benar ku urang kedah dilaksanakeun. Anu terakhirnya eta ka Bapak Piki mangga waktu sareng tempatnya ke sepenuhna tapi nyuwun sewu Mas Piki pakaim keur gering musana mah tapi eta pangaruh Mas Piki mangga Mas Piki waktu sepenuhna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabina syalihin wal ulama wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Haji Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi Koryati Dusun Timbang 1 wal marhum almarhumah para sepuh, para punduh, para kokat karuhun, orang-orang berjasa di Tumbang 1. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi wa jasadi Bapak Kaim Sagudin Sakim. Hah? Sakim. Pak Sakim yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah memberikan cahaya ma'rifatnya kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas, dan juga wabil khusus para umarok, Bapak Lurah Sadahayu, dan kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Kadus dan keluarga, dan juga Bapak RT, RW, dan semua saja perangkat yang ada di Dusun Timbang 1 ini. Tak lupa kepada Bapak Manten dan juga Bapak P3N yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat berkenan hadir pada malam ini. Kita doakan juga kepada ibu-ibu dan juga semua saja yang hadir, semoga kita semuanya rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan minggu yang lalu kita masih bertemu, yang dari awal kita membahas tentang syahadat, terus kemudian kita lanjut dengan rukun Islam yang kedua tentang sholat. Ya alhamdulillah pada malam ini nyambung tanpa janjian, beliau Pak Lurah juga memaparkan tentang wudhu. Karena kemarin pun juga wudhu sudah dipaparkan, dan alhamdulillah dapat semakin pencerahan. Yang intinya adalah pada syahadat atau Islam yang kedua ini, rukun Islam yang kedua ini, penekanan pada pertemuan kemarin adalah bahwa kita ini terdiri dari dua, yaitu zahir dan batin. Jadi hukum pun juga ada dua, hukum zahir dan batin. Laku pun juga ada dua, laku zahir dan batin. Syahadat pun juga sama, syahadat zahir dan batin. Sudah kita paparkan. Pada kesempatan minggu kemarin juga kita tekankan untuk melaksanakan ya wudhu sebelum sholat,
karena syarat sahnya sholat adalah wudhu. Sholat batin pun tidak akan sah manakala tidak wudhu batin, nggih. Nyambung ke situ nggih. Wudhu dohir, ya, kami tekankan amalan prakteknya adalah apa? Wudhu secara terus menerus ya, Iya. tidak putus. Kira-kira sudah diamalkan belum? Belum. Berarti nek ngentut males sian ya. Masih malas. Jauh ke Pertanyaan saya, nek wudhu dohir aja susah menjaga, apalagi wudhu batin. Tetapi engkau harus memulai. Mau sampai kapan ya? Ruh kita ini tidak ngerti akan dicabut oleh Allah ya. Bisa jadi detik yang akan datang atau besok pagi atau tahun yang akan datang. Jadi jangan nunggu apa lagi. Ketika peringatan ilmu ini disampaikan oleh Allah, laksanakanlah semampunya. Ayo, jagalah wudhu dohir. Ya. Setiap rukunnya jangan sampai ada satu titik yang ketinggalan. Wudhu batinnya bagaimana? Jangan lupa bahwa ruh kita ini juga memiliki najis, ya. Kalau wudhu dohir itu kan kalau batalnya karena ngentut ya, karena menginjak kotoran dan sebagainya. Ruh kita pun harus selalu dijaga kebersihan hatinya, ya, kebersihan ruh kita. Dari apa? Yang pertama penyakit hati. Karena penyakit ini adalah najis kecil, ya. Penyakit hati itu termasuk kalau dalam ilmu syariatnya itu najis apa yang kecil itu? Mukhaffafa apa mughalladah? Nah, itu ya. Penyakit hati itu muaranya adalah 3 nafsu. Nafsu paru-paru, nafsu perut, dan nafsu otak. Paham nggih? Ingat ya, wis enggak perlu diulang lagi. Bersihkanlah hati kita dari najisnya 3 nafsu ini. Nafsu paru-paru ya dilambangkan dengan berdedek, dendam, dengki, sewot ya. Ketika muncul sewot saatik, ya segera wudhu batin. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim ya. Kalau berbuat salah terhadap orang, sewot ke pamajikan, ya segera minta maaf. Itulah wudhunya batin. Nafsu paru-paru berarti kita tidak boleh ada najis satu titik pun dalam paru-paru kita yang wujudnya sewot, dendam, iri, dengki, wededek, sebel ya, pengajian suwe-suwe teuing. Masih 4, waktu jam 4 kurang 15 menit, wis pokoknya sebel ya. Manakala di hati jenengan masih ada itu, berarti hati jenengan masih terkena kotorannya najis. Ingat, itu nafsu paru-paru, Pak. Kita itu dituntut oleh Allah berpasrah diri kepada Allah. Allah lah sang pengatur waktu, bukan kita ya. Dan kita pun pasti akan diberikan kebijaksanaan. Nanti jam 10 saatnya berhenti, ya berhenti, jangan khawatir gitu ya. Itulah nafsu, Pak. Ingat, najisnya hati, nafsu paru-paru. Berdek tadi ya. Ayo, kita koreksi masing-masing. Praktek kita dengan istri, anak, nah itu. Kok ke istri masih ada nafsu paru-paru, itu najis, segera istighfar, segera minta maaf. Itulah wudhunya batin, Pak. Kalau wudhunya dohir itu membersihkan kaki, tangan, muka secara jasad ya. Tetapi kalau secara batin tidak dibersihkan, letek, Pak nggih. Bahasa kemarin letek ya. Kayak mie letek gitu. Nah, yang kedua nafsu perut ya. Nafsu perut apa? Harta, tahta, wanita, cinta terhadap 3 ini ya. Kegilaannya terhadap 3 ini. Yang ketiga adalah nafsu apa? Nafsu apa? Otak. Hafal ya. Otak apa? Merasa paling loh, kok aku tiba-tiba merasa bener ini. Pendapat tuh kalau nggak diturutin saya sewot lah ini. Saya itu ulama, harus ditempatkan di tempat yang terhormat ya. Itu nafsu otak, Pak. Itu najisnya hati. Tidak mungkin engkau bisa sholat secara batin ketemu Allah manakala hati kita masih terkena najis. Merasa paling benar, pinter, hebat, alim ya. Mengakui aku yang yang ceramah, aku yang hebat dan sebagainya. Itulah nafsu otak.
yang selama ini masih bercokol di dalam hati kita. Yang kedua, najis yang besar, ya. Apa najis yang besar? Yaitu mengaku diri kita sebagai Tuhan tanpa sadar, Pak. Ayo. Apa buktinya? Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kok masih mengaku-ngaku? Oh, lamun tuk ai. Itu berarti najis yang besar, musyrik yang besar, Pak. Ya. Itu berarti harus mandi besar. Terus bukan wudhu lagi, ya. Harus tobatan nasuha, harus sadar kepada Allah, kembali kepada Allah. Caranya apa? Mentajalikan, oh, saya pun berperan seperti ini karena diperankan Gusti Allah. Oh, kalau bukan saya, ya. Yes, pokoknya itulah ya. Yes. Terus kemudian Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Nah, esanya di sini tuh bagaimana? Ya. Ketika engkau tidak mampu mengesahkan Allah, ya, masih menduakan Allah, di dalam hati kita masih wujudnya Allah itu masih banyak. Yang seharusnya Allahu Ahad, dialah hidup yang satu, yang laisa kamitslihi, tetapi dalam hati kita Allahnya masih banyak. Ya. Allah wujud duit, Allah wujud sawah. Itu masih bercokol dalam hati kita. Itu najis yang sangat besar, Pak. Huwallahu ahad. Ahadnya Allah itu harus kita tajalikan melalui 4. Yang pertama adalah sifat. Contoh, jenengan diperankan oleh Allah sebagai sifat dermawan, ya, suka memberi, ya. Manakala di dalam hati masih bercokol, oh, aing, ya, yang dermawan, sifat dermawan, berarti itu masih menuhankan diri sendiri. Qul huwallahu ahadnya belum jalan, nggih Bang, nggih. Harusnya menyadari sifat dermawan ini sejatinya yang memiliki sifat siapa? Allah, Allah yang Esa. Ya, paham ya? Jadi jangan pernah engkau memakai pakaiannya Allah yang wujudnya sifat dermawan, belum sifat takwa, belum sifat sabar, ikhlas, ya. Belum sifat apalagi? Termasuk, mohon maaf, sifat merengutnya suami itu pun juga datangnya dari Gusti Allah. Ayo, bisa mengatakan gitu? Betul. Ya kalau enggak masih tetap tebal, tutup hatinya, berat, Pak. Aduh, istriku kok merengut ya, memiliki sifat besengutan, woi. Hati bisa enggak melihat Allahnya? Sifat besengutan istri saya ini itu sejatinya adalah sifat yang didatangkan dari Gusti. Dialah yang Maha Esa. Kalau kita mampu hati melihat ke situ, berarti tidak mungkin kita terpancing emosi. Paham nggih? Capek-capek kerja, nyampe rumah, istri suruh bikin kopi, merengut. Kalau kita tidak mengesahkan qul huwallahu ahad dalam wujud sifatnya Allah yang Esa, bahwa sifat apapun di alam semesta ini adalah sejatinya sifatnya Allah, berat, Pak. Bener nggih? Berat. Meskipun engkau mengatakan aku harus sabar, orang bisa. Orang bakal bisa kalau hati kita tidak melihat Allahnya. Itu dalam sifat. Berarti sifat apapun di dunia, tamak, kikir, bakhil, taat, ya, ibadah, semua adalah sifat Gusti Allah. Yang kedua, zat. Zat apapun di alam semesta ini, coba angen-angenen. Aslinya itu wujud atau enggak? Nabi Muhammad mengatakan dunia ini laksana fata morgana. Bener nggih? Fata morgana itu aslinya ono apa ora? Enggak ada. Tetapi hati kita karena sudah beriman ada, sehingga Allah seolah-olah gaib. Paham nggih, Pak nggih? Contoh, zat padat, zat cair, zat udara, zat gas, semua alam semesta ini datangnya dibuat oleh Allah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah, Nurullah. Nurullah dari Allah itu sendiri, hidup itu. Aslinya apa?
yang ada zat sejatinya yaitu Gusti Allah. Contoh garam. Garam itu buatnya dari mana? Laut ya. Sing ono aslinya garam apa laut? Ya laut. Nggak mungkin ada garam kalau tidak ada. Kalau nggak ada garam, laut tetap ada. Paham nggih? Ya, kudu paham. Tetapi nek garam ini dicemplungkan ke dalam lautan sudah. Itulah yang dinamakan dunia seisinya yang engkau kejar itu laksana sebutir garam. Ketika dicemplungkan dalam lautan akhirat, sudah Pak, tidak ada artinya. Maka yang kita kejar bukan sebutir garam, tetapi yang kita kejar adalah luasnya lautan. Saat ini masih hidup di dunia, jangan nanti udah nggak bisa ya. Lanjut 10 menit lagi. Kemudian ketika engkau sudah paham zat sejatinya adalah yang wujud Allah, sering dengar zikir ya, la ilaha illallah, la mau. Nah, ini sering dizikir kok ya, sering ini Pak. Tetapi kita tidak paham dan tidak dikasih paham. La maujudan illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Karena Allah lah yang sejatinya yang wujud. Semua alam semesta ini termasuk diri kita hanyalah percikan cahayanya. Termasuk suara yang kau dengar ini adalah nurullah, percikan cahayanya Allah. Engkau jangan silau dengan suara ini, dengan tampilan ini, jangan. Engkau harus memandang mataharinya Allahnya, bukan sinarnya yang menyilaukan. Paham nggih Pak nggih? Karena alam semesta ini adalah laksana sinarnya matahari yang sangat menyilaukan. Sedangkan yang harus kita temui adalah mataharinya asli, yaitu Gusti. Bukan Gusti Allah matahari, bukan nggih? Itu hanya perumpamaan. Yang kedua, yang ketiga adalah esakan Allah di dalam nama, ya. Karena zat, sifat, asma. Yang ketiga nama. Nama semua alam semesta ini aslinya sing duweni jeneng sapa? Sapa? Allah. Buktinya apa? Pak Edi sing ngasih nama siapa? Bapaknya Pak Edi ya. Bapaknya Pak Edi siapa kasih nama? Bapaknya lagi. Akhirnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam sing ngajari semua perbendaharaan siapa? Allah. Di Al-Quran ada. Malaikat nggak ngerti. Paham nggih? Contoh, jenengan ngasih nama budak, namanya bapak saya katakanlah Vicky Ahzani. Sing gerak ke bapak saya itu tek dalam hatinya, oh namanya Vicky, itu siapa? Ya Allah. Karena semua sudah tertulis di Lauhil, berarti semua nama sealam semesta ini dialah zat yang esa. Nama yang esa yaitu Allah Subhanahu. Di situ katanya Allahu Ahad. Yang terakhir, Huwallahu Ahad dalam kedudukannya yaitu af'alullah. Semua perbuatannya Gusti Allah. Contoh, jenengan bisa duduk ke sini kira-kira karena kekuatan dalam diri jenengan apa sejatinya hanya diperankan Allah. Wis bisa ke situ iman? Sudah nggih? Sudah nggih? Bagus. Itu berarti iman yang hak. Itu harus kita kembangkan terus. Manakala masih muncul, oh aku yang punya kekuatan ke sini, berarti itu masih belum wallahu ahad. Allahnya masih ada dua, wujud dirimu dan wujud hidup yang sesungguhnya. Berarti kita sadar semua pergerakan alam semesta ini hati harus memandang Allahnya, ya, termasuk dalam gerakan kita, termasuk turunnya hujan, langkahnya ayam. Mata mengatakan ayam yang berjalan, hati mengatakan Allah hidup yang menjalan. Disitulah letak hati yang ma'rifat Pak. Bedanya di situ. Maka ayo, jangan sampai kita terkena kotoran hadas besar ini, ya. Dan itu kita lakukan tiap hari, tiap detik, tanpa kita sadari. Contoh minum aja. Nek minum, jasad kita tidak hati kita tidak menemui hidup yang menguasai air minum itu, berarti hati kita sedang lalai terhadap Gusti Allah. Prakteknya dengan hal terkecil Pak, minum aja. Minum, rasakan ada hidup yang menguasai dalam air itu. Ada hidup yang di dalam air dan di luar air.
Ada hidup yang menguasai gerakan kita sehingga kita bisa minum. Itulah hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya sholat yang sesungguhnya yaitu hati selalu madhep nyawang hidup yaitu Gusti Allah. Ini wajah tuh wajah. Iya, di situ letaknya, ini kita bongkar. Nah, ya kan? Itulah sehingga sholat kita tidak hanya laku dohir dengklak-dengkluknya fisik alias olahraga, tetapi batin juga ikut sholat. Insya Allah kita bahas di minggu depan. Ayatnya apa? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati. Al-Baqarah 253 atau berapa? Cari aja. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati. Peliharalah semua sholat. Berarti 5 sholat ya. Termasuk tahajud, termasuk yang lainnya, nggih. Was sholatil wusta, dan sholat wusta itu tengah-tengah, Pak. Berarti tengah-tengah antarane subuh dengan duhur itu ada sholat. Itulah sholat batin. Jangan hanya sholat ketika subuh alim ya, habis subuh atine lali Gusti maksiat, Pak. Itu namanya sholat batinnya tidak jalan. Antara zuhur dengan asar tengah-tengahnya itulah sholat wusta. Sholatnya batin. Itulah lanjut sampai 24 jam. Artinya apa? Sholat wusta yaitu sholatul doimun. Sholat yang terus menerus, sholat doim. Kalau bahasa ma'rifatnya itu sholat doim. Sholat yang terus menerus yaitu apa? Ruh kita berusaha terus menyawang Gusti Allah. Contoh istri merengut sawangan Gusti Allah. Saya pernah, Pak, cerita 1 menit. Waktu itu saya naik sedan lewatin jalan baru. Mati lampu, hujan, ada pohon tumbang. Saya nggak bisa lewat, mundur nggak bisa. Posisi hujan, mati lampu. Saya bawa payung keluar, ngedor rumah orang satu, nggak ada yang buka. Ya mungkin takut ya. Akhirnya ada satu yang agak di bawah gitu, ternyata dia dengar-dengar, akhirnya orang dukun mau gimana lah ya. Saya pinjem bedok ya, dipinjemin ya. Akhirnya saya tebas. Setelah ditabus saya kecapean, Pak. Wes haus, capek, kehujanan ya kan. Akhirnya saya turun lagi, balikin bedok jauh kan. Bedok itu akhirnya saya sarukan, terus saya minta air ya. Di situ ada aqua kayak gitu, ditambah air. Nah, gelasnya ini tanpa saya pikir tak minum baik, ternyata baunya luar biasa. Ternyata air ini mungkin dia bekas makan. Aku kok kiranya mau diambilin ke belakang, itu enggak, dari air yang di situ. Tapi karena saya haus, ya tak minum aja. Tak minum aja, saya haus. Wes ini kalau nggak ngeliat Allahnya, wes Pak, ya kan, emosi gitu kan. Terus wah, ternyata semua ini yang berperan sejatinya Gusti Allah. Itulah kadang Allah tuh menguji kita sampai ke titik itu, Pak. Maka ayo sebelum kita bedah tentang niat, takbir, rukun 13, terus kemudian ada bacaan sholat seperti takbiratul ihram, kita bedah per katanya insya Allah nanti ya. Karena itulah jalan untuk kita waqumu lillahi, dan dirikanlah sholat karena Allah. Jangan karena selain Gusti Allah. Nah, ijik karena rezeki, ijik karena kesolehan, ijik karena pahala neraka surga itu masih makhluk, Pak. Nggih, itu belum Gusti Allah. Nek masih karena kesuksesan dunia itu pun juga masih makhluk, berarti masih menyekutukan Gusti Allah. Ini menurut pandangan makrifat. Maka ayo kami mengajak, jagalah sholat wusta ini. Bagaimana cara sholat wusta? Kita bedah di pertemuan yang akan datang. Nah, itu nggih Pak nggih. Sedikit bocoran. Sholat wusta
Sholat doim itu dapat engkau laksanakan manakala engkau memegang zikir, yaitu sirul asror. Itulah zikir yang mampu menjaga hatimu makrifat kepada Gusti Allah. Zikir jahar itu yang dikeraskan, zikir sir itu yang dibatin. Yang ketiga yaitu zikir sirul asror. Apa itu? Kita bedah insya Allah di pertemuan yang akan datang. Begitu nggih Pak Bu nggih? Nggih, semoga dapat dipahami, dapat dimengerti. Ingat, ilmu adalah mahal, Pak. Sejatinya ilmu itu mahal nggih. Engkau ngamplopin saya 1 miliar pun tidak akan saya terima. Punten ya, apalagi 50.000. Karena ilmu ini mahal dan tahu Allah jenengan tidak mampu membayar saya, maka Allah berikan cuma alias gratis. Justru bayar terbesarnya apa? Engkau mengamalkan dengan ikhlas, itu bayaran yang terbesar, Pak. Bukan amplop 50, bukan duit 1 miliar maupun 1 triliun, itu tidak mampu membayar mahalnya ilmu ini. Tetapi ilmu ini dapat dibayar dengan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wes, itu nggih Pak Bu nggih. Nyuwun sewu, mbok saya ada salah kata, ayo dari sini geruduk ke sana ya. Semangat nggih? Ya, ini udah bagus ya. Sudah bagus bapak-bapaknya udah geruduk ke sini ya. Semoga bukan karena Pak Lurah ya. Nek Pak Lurah ke sini ya sing rame, Pak Lurah enggak datang pun juga harus rame. Jangan sampai ngaji kita masih karena makhluk. Paham nggih? Nah, kita doakan semoga pemimpin kita, alhamdulillah saya saat ini sangat tersentuh. Beliau-beliau ini nungguin saya, Pak. Datang. Di Pak Dartim nggih. Tak kirain saya mau ditinggal. Tapi pejabat-pejabat kok nungguin saya yang rakyat itu, saya kadang nggak masuk akal itu deh. Tapi itulah keluasan hatinya para pemimpin kita, nggih. Kalau nggak luas hatinya, nggak mungkin datang ke sini. Kita doakan beliau-beliau ini dalam jajaran pemerintahan ya dan ulama ini, kita doakan semoga diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, dan kita semua selamat dunia, selamat akhirat, bahagia di akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir, tidak bosan-bosan kami berpesan, ayo tolong jangan sampai mati dulu dulur sebelum kita mampu dikenalkan oleh Allah dan berkenalan dengan Gusti Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati sebelum engkau ma'rifat dulu Gusti Allah. Nek munculnya masih makhluk, kesaktian, kesuksesan, nah itu masih makhluk nggih Pak nggih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.